Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, tentu pada pagi hari ini sudah ada bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngopi kita pada hari ini yaitu terkait dengan tahun baru, resolusi baru. Nah, ini seperti apa penjelasannya, kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jemaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di suasana yang baru, di tahun yang baru, semoga menumbuhkan semangat baru untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di awal tahun ini adalah tahun baru, resolusi baru. Apa itu? Resolusi baru itu bisa kita terjemahkan adalah komitmen kita untuk melakukan perbaikan dalam diri kita, baik dari sisi hablum minallah atau disebut dengan ibadah mahdhah, maupun dari sisi hablum minannas atau biasa disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Komitmen untuk melakukan perbaikan diri. Kalau memang misalnya di tahun yang sudah berlalu ibadah kita kurang baik, ya kita berkomitmen berencana membuat resolusi baru, di tahun baru ini ibadah kita menjadi lebih baik. Kalau kemarin kita menjalani tugas keseharian kita terkadang masih suka nunda-nunda, kalau enggak nembak entar yo sok, maka di suasana tahun baru ya kita rubah. Kalau memang bisa dikerjakan sekarang ya kita kerjakan. Karena ada makalah dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan begini, fa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sobah. Kalau memang pekerjaan itu bisa diselesaikan di pagi hari, jangan tunda sampai datangnya sore hari.
Karena bisa jadi nanti sore hari udah ada pekerjaan baru. Kalau itu terus nanti akan numpuk, semakin berat. Wa idza amsaita, kalau memang pekerjaan itu bisa diselesaikan di sore hari, ya selesaikan saat itu juga. Fala tantadirus sabah, maka jangan tunggu datangnya pagi. Nanti ya sama nasibnya, akan numpuk jadi makin berat. Juga ada makalah mengatakan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Orang yang dalam pergantian hari-harinya kok grafik kebaikannya semakin meningkat, fahuwa rabih, inilah orang yang sukses. Kalau kemarin ketika sholat hanya fardunya saja, ya di tahun baru ditambah qobliyah, ba'diyah, walaupun mungkin belum bisa full, ya wis diambil yang teringan menurut kita. Yang penting ada penambahan. Kalau tahun kemarin misalnya puasa hanya Ramadan saja, 2025 tahun baru kalau bisa ya nambah. Kalau kemarin misalnya ketika masukin infak, biasanya berapa Bu? Goceng? Di pas itu goceng? Ya udah deh. Kalau kemarin memang misalnya tingkat keikhlasan yang goceng, lah 2025 mbok yo ditambah. Berapa? 6.000. Ya Allah, ketahuan kalau jago nawar ini mah. Ini mah kangkung udah diikat juga ditawar ini mah. Yang penting ada penambahan walaupun tidak signifikan, yang penting ada penambahan. Wa man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi. Orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, nah inilah orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsi. Lah orang itu kok hari-harinya stagnan gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kemarin ya begitu, sekarang ya begini. Tahun kemarin begitu, tahun ini ya begitu. Pokoknya dari tahun-tahun itu, kalau bahasa orang Sunda apa? Sarwa kene. Kalau orang Jawa sami mawon. Kalau orang Madura, ada orang Madura ini? Enggak ada. Wes pokoknya orang yang dari hari ke hari gitu-gitu aja, stagnan, fahuwa khasir, maka orang ini termasuk rugi. Loh kok rugi? Rugi umur, rugi waktu. Umur kita itu walaupun secara nominal, secara angka bertambah, tapi kan aslinya makin berkurang. Umpama kita ini dijatah umur oleh Allah sama Rasulullah 63. Kalau ini sih baru 16 rata-rata ya. Nah 16, kalau yang ono 16 tambah dikit lah ya, 16 tambah dikit. Lah semakin tahun kan semakin berkurang. Kalau seandainya hari ini umur 50, kalau jatah 63 tinggal 13. Tahun depan 51 jatah tinggal 12. Maka kadang kalau ada orang merayakan ulang tahun itu berarti merayakan menyambut kedatangan kematian. Ya kan? Makin dekat, makin dikit dirayakan. Apa enggak boleh? Lah itu budaya, mah terserah wong budaya kok. Apalagi waman kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau hari ini justru malah lebih buruk. Kemarin sholat 5 waktu full, sekarang subuh kesiangan mulu. Kemarin ngaji masih hadir, sekarang gara-gara pergantian pengurus udah nggak mau ngaji lagi. Kadang kan ada penyakit begitu tuh. Dulunya sregep, Indonesianya sregep apa? Rajin, ya Allah masih bahasa daerahnya ke bawah mulu nih. Dulunya rajin karena jadi pengurus, begitu udah nggak jadi pengurus, blas. Berarti ini ngajinya lil pengurus, bukan lillahi ta'ala. Lah kemarin bagus kok sekarang nurun, fahuwa mal'un, maka ini orang yang terlaknat. Maka kita berusaha maksimal ada penambahan kebaikan walaupun tidak signifikan. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan buka juga untuk sesi tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrolnya terkait topik ngopi kita yaitu tahun baru resolusi baru, terlebih dahulu kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan Tahun Baru Masehi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darita, mohon izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana mensiasati agar waktu dan kesempatan kita tidak berlalu begitu saja? Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam terhadap perayaan Tahun Baru Masehi? Dan pertanyaan kedua tadi, gimana sih mensiasati agar waktu dan kesempatan kita tidak berlalu begitu saja? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pertanyaan pertama ini sudah kita lakukan bertahun-tahun ya. Bagaimana pandangan Islam tentang perayaan Tahun Baru Masehi? Tahun Baru Masehi itu bisa dianggap budaya, bukan ajaran agama. Entah itu budaya dari mana, lah yang berkembang di masyarakat kita simpang siur. Cuma kalau kita melihat pandangan para ulama berbeda pendapat. Golongan yang pertama, mereka dengan tegas menyatakan tidak. Mereka beralasan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man siapapun tasyabbaha yang menyerupai biqaumin dengan satu kaum fahuwa minhum, maka ia sama atau termasuk bagian dari kaum tersebut. Kelompok yang dengan tegas menyatakan tidak boleh ini, mereka mengatakan konon katanya niup trompet itu adalah kebudayaan agama tertentu. Nyalain kembang api juga sama budaya agama tertentu. Maka kelompok ini mengatakan dengan tegas tidak boleh merayakan atau ikut merayakan pergantian tahun Masehi. Kelompok yang kedua mengatakan silahkan ikut merayakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini perayaan Tahun Baru Masehi, asalkan tidak menimbulkan kemaksiatan yang nyata. Misalnya merayakan Tahun Baru dengan mabuk-mabukan, ini kan kemaksiatan yang nyata. Yang diharamkan aslinya kan mabuknya, bukan perayaannya. Kemudian kadang mohon maaf dari media yang kita baca, mohon maaf, penjualan alat kontrasepsi naik drastis. Entah buat apaan, masa ditiup ya enggak mungkin tuh ya. Jadiin balon kan enggak. Lah wallahu alam, ya moga-moga ini enggak menimpa anak kita. Lah kalau memang dalam perayaan itu menimbulkan kemaksiatan, maka jelas yo dilarang. Tapi kalau dalam momen perayaan itu diisi dengan hal-hal yang manfaat, misalnya akhir-akhir ini banyak masjid, mushola, majelis taklim, apalagi kemarin bertepatan pula dengan malam 1 Rajab, diisi dengan zikir, diisi dengan tahlil, diisi dengan istighosa, diisi dengan sholat tasbih dan macam-macam. Sementara perintah ibadah-ibadah kayak sholat tasbih, zikir, doa, ini kan ibadah yang perintahnya secara umum dilaksanakan kapan saja silahkan. Mau dilaksanakan momen tahun baru ya monggo, mau tahun lama ya silahkan. Dan kalau memang dalam momen perayaan itu ada hal-hal yang manfaat, ya silahkan. Apalagi budaya kita kadang kumpul-kumpul dengan tetangga kanan kiri, manfaatnya satu silaturahmi. Yang mungkin keseharian kita sibuk dengan tugas aktivitas kita masing-masing, jarang ketemu dengan tetangga, begitu momen tahun baru ngeriung. Ngeriung itu bahasa orang Bekasi apa ya? Kumpul bareng loh.
makan bareng. Lah ini kan silaturahmi dapat. Kemudian mungkin dengan mengeluarkan sedikit rezeki beli makanan, beli minuman, dimakan bareng-bareng, ada nilai sodakohnya, ada nilai kebersamaannya. Kalau itu yang dilakukan hal-hal yang manfaat, maka ya monggo silahkan. Kalau saya ditanya pribadi, jawaban saya ya milih yang kedua. Asal tidak menimbulkan kemaksiatan baru, silahkan. Tapi kalau kemaksiatan, ya jangan. Tapi alhamdulillah momen yang kita lihat akhir-akhir ini, momen pergantian tahun baru mulai ada perubahan dibanding tahun-tahun yang dulu. Tahun-tahun yang dulu kayaknya, mohon maaf kalau saya yang kurang informasi, hal-hal kurang manfaat banyak yang dilakukan. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat dengan ngeriung tadi bareng-bareng dengan tetangga, dengan saudara, kemudian diisi dengan sholat tasbih, zikir, doa dan lain-lain. Ini momen yang indah, momen yang bagus. Jadi kalau memang ada manfaatnya silahkan, tapi kalau tidak lebih baik tidak. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ya, bagaimana agar waktu kita ini enggak berlalu begitu saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu sering terlalaikan oleh dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragu, sehat dan waktu sempat. Waktu sempat ini loh, kadang nikmat yang baru dirasakan kalau kita sudah sibuk. Kita sering buang-buang waktu dengan melakukan hal-hal yang enggak ada nilainya. Lalu bagaimana caranya agar waktu yang berlalu ini semua ada manfaatnya? Yang pertama, kalau dalam ayat Quran itu kan yang ibu-ibu atau yang hadir pasti apal semua kan, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, rugi. Lah agar enggak rugi dengan berlalunya waktu itu, illa kecuali amanu, orang yang iman, orang yang percaya. Kemudian wa amilus sholihat, berbuat baik. Berbuat baik bisa jadi yang langsung hablum minallah, bisa jadi yang sesama kita hablum minannas. Apapun kebaikan yang kita lakukan enggak akan rugi. Walaupun kadang tidak diapresiasi baik oleh orang lain, tapi enggak akan rugi di hadapan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun enggak dinilai orang, enggak diapresiasi orang, tapi tetap enggak rugi. Makanya jangan sampai kita menyesali kebaikan yang kita lakukan. Ini kan kadang ada orang yang bantu orang, begitu enggak ditanggapi dengan baik, langsung ngomong nyesel, gua nolongin elu. Jangan, wes pokoknya kalau udah bantu, bantu aja. Lah kemudian wa amilus salihat wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Dan yang memang ada pertanyaan ketiga? Enggak ada kan? Yang selanjutnya, apapun yang kita lakukan asal tidak bertabrakan langsung dengan aturan agama, niati ibadah. Orang berangkat kerja niatin ibadah, orang berangkat sekolah niatin ibadah, bahkan mau tidur aja kalau perlu niatin ibadah. Ibadahnya gimana? Niat ngindari maksiat. Karena orang kalau tidur insya Allah cara paling efektif ngindari maksiat. Kalau orang melek masih ada kemungkinan ngomongin orang. Ya kalau tidur mau ngomongin apa kecuali ngelindur. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait tahun baru, resolusi baru. Tetap di Ngopi Yuk. Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Setelah di segmen sebelumnya sudah dibuka untuk sesi tanya jawab, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu Tahun Baru, Resolusi Baru. Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Satu ayat dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi yang dibacakan oleh qari kita di opening acara ini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman. Insyaallah kita semua ini orang yang iman. Pertama, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Karena momen pergantian baru biasanya banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Takwa kepada Allah sebagai rem, sebagai kontrol agar kita terselamatkan dari berbuat maksiat. Kemudian wal tangdur nafsum ma qaddamat. Evaluasilah yang telah berlalu dari waktu-waktu kita. 2024 yang kita jalani dari Januari sampai Desember, 12 bulan kita lewati, dalam setahun ini kita evaluasi. Itu perintah Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Perhatikan, evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Maka kadang kita ini perlu membuat catatan-catatan kecil. Kira-kira dari diri kita yang perlu diperbaiki yang mana, yang kurang yang mana. Karena yang paling tahu itu kan kita sendiri. Kalau orang lain gampang kita manipulasi, gampang kita bohongi. Tapi kalau mau bohongi diri sendiri, maka perlu kita membuat catatan-catatan kecil. Misalnya, saya yang kurang tadarus Qur'annya. Masuk tadarus cuman Ramadan, begitu Ramadan selesai langsung sodaqallahul adzim, Quran masuk lemari dikunci cekrek, nanti buka kembali Rejab atau bulan Sya'ban. Ini catatan kurang. Sedekah kelas ikhlasnya baru ditingkat goceng, naik 6.000 aja kadang masih mikir. Ini kurang. Sama suami kadang masih suka wes centang. Perlu kita bikin catatan-catatan kecil itu karena ini perintah Quran, wal tangdur nafsum ma qaddamat. Perhatikan evaluasi yang telah berlalu. Untuk apa? Lihat, untuk mengisi, untuk perbaikan. Nah, kalau bahasanya ayat tadi resolusi. Kalau Qurannya lihat, untuk yang akan datang. Jangan sampai 2025 ini sama persis dengan 2024. Enggak ada perbaikan sama sekali, harus ada perubahan. Tadi di awal saya sampaikan kan, man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa rabbi. Orang yang ada perubahan ke arah baik, inilah orang yang sukses. Tentunya ketika perayaan tahun baru kita kan sering kadang bikin story, bikin status, semoga 2025 lebih sukses. Biar aminnya sekenceng apa kalau nggak ada action tindakan, percuma. Didoain semoga tahun ini lebih baik, amin. Subuh kesiangan, majelis taklim malah diliburin, alasannya tahun baru. Ya wes macem-macem lah. Lah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Kemudian ayat ini ditutup dengan wattaqullah lagi. Tadi di depan udah ada ittaqullah, belakang ada wattaqullah, artinya dalam perjalanan kita ini sehari-hari ya memang enggak lepas dari salah. Maka ya terus menyandarkan kita kepada Allah, takwa kepada Allah, takut pada Allah, semampunya menjalani perintah, semampunya pula menjauhi larangan. Kemudian innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah khabir. Khabir itu artinya maha teliti. Sekecil apapun yang kita lakukan, ketika momen pergantian tahun baru melakukan kemaksiatan walaupun gak ada yang tahu, umpet-umpetan, Allah maha tahu. Khabir, khabir itu maha teliti. Bima ta'malun, dengan apapun yang kita
lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, pergantian tahun kita berkomitmen untuk melakukan perbaikan sehingga terus ke depan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik sampai suatu saat nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tahun baru, resolusi baru, semoga menjadi semangat baru untuk terus melakukan perbaikan terutama dalam ibadah dan juga perbuatan atau tindakan. Akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'budi dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.